Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurrahma. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 5, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, langsung saja kita langsung ke sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang sistematis, hierarkis, dan logis. Yang pertama, Nathanagara 1983 menjelaskan bahwa susunan Pancasila adalah hierarkis dan mempunyai bentuk piramida. Yang kedua, tiap-tiap Pancasila dapat diartikan bermacam-macam maksud. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menurut Effendi 1995 merupakan susunan yang sudah tetap dan mempunyai arti sendiri sehingga tidak boleh diganti dan tidak boleh diubah dan diputarbalikan. Oke, yang kedua, langsung saja. Kesatuan kebulatan itu dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang isinya paling luas, menjiwai dan meliputi sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang isinya lebih sempit, dijiwai dan diliputi oleh sila yang pertama, menjiwai dan meliputi sila yang ketiga, keempat, dan kelima. Yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia yang isinya lebih sempit lagi, dijiwai dan diliputi oleh sila pertama dan kedua, menjiwai dan meliputi sila keempat dan kelima. Yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang isinya lebih sempit lagi, dijiwai diliputi oleh sila pertama, kedua, dan ketiga, menjiwai sila kelima. Yang kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang isinya lebih sempit, dijiwai dan diliputi oleh sila pertama, kedua, dan keempat. Oke, langsung saja. Menurut pendapat Muladi 2006, bahwa untuk memahami perumusan Pancasila secara murni dalam alinea terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hal tersebut harus dilihat dalam kerangka keseluruhan sistem Wallis dalam keseluruhan Undang-Undang Republik Indonesia 1945 yang masing-masing terkait dan saling tergantung satu sama lain. 1945, hal tersebut harus dilihat dalam kerangka keseluruhan sistem Wallis dalam keseluruhan Undang-Undang Republik Indonesia 1945 yang masing-masing terkait dan saling tergantung satu sama lain untuk menuju tujuan akhir yang cita-citakan, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita langsung yang inti-inti sila Pancasila. Nathanagara 1995 menyatakan bahwa isi mutlak dari Pancasila berdasarkan filsafah negara, yaitu meliputi ada 5. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa mempunyai prinsip bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah. Yang kedua, sila kemanusiaan yang mempunyai prinsip pergaulan antar manusia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab untuk membangun kekeluargaan antar bangsa. Yang ketiga, sila kebangsaan mengandung prinsip persatuan bangsa Indonesia yang tidak sempit karena tiap bangsa bebas menentukan nasibnya sendiri. Yang keempat, sila kerakyatan mengandung prinsip bahwa demokrasi di Indonesia bukanlah demokrasi yang bersifat totaliter maupun liberal, melainkan berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, sila keadilan sosial mengandung prinsip bahwa setiap orang Indonesia akan mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, dalam bidang politik, bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang kebudayaan. Yang pertama,
Inti sila pertama Pancasila. Menurut Noto Nagoro 1983-30 bahwa di antara lima sila ketuhanan yang Maha Esa paling banyak menjadi persoalan. Pemerintah juga harus selalu membimbing dan mengarahkan segenap warga negara dan penduduk untuk selalu mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, serta memberikan kebebasan kepada setiap penduduk Indonesia untuk mengembangkan agamanya tanpa mengganggu hak dan kewajiban pemeluk agama lain. Pada masa Orde Baru telah ditetapkan Ekya Prasetya Pancakarsa, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, bahwa berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 memberikan pedoman kepada bangsa Indonesia untuk mengamalkan sila ketuhanan yang Maha Esa. 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada ketuhanan yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga, tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Yang kedua, inti sila kedua Pancasila. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 memberikan pedoman kepada bangsa Indonesia untuk mengamalkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang keempat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan atau bersosialisasi. 3. Inti sila ketiga Pancasila. Menurut Noto Nagoro, inti sila persatuan Indonesia dapat dirumuskan kesadaran akan adanya perbedaan di masyarakat dan bangsa. Menurut P4 yang telah dicabut dengan sila persatuan Indonesia, hendaknya manusia Indonesia menempatkan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Keempat, inti sila keempat Pancasila. Menurut Noto Nagoro 1983-66 adalah kebebasan dan kekuasaan rakyat di dalam lapangan kenegaraan atas dasar Tritunggal, yaitu negara dari rakyat, bagi rakyat, dan oleh rakyat. Kelima, inti sila kelima Pancasila. Menurut Ekya Prasetya Pancakarsa, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga mengandung inti bahwa sebagai manusia Indonesia hendaknya menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, suka memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Dan materi yang terakhir adalah F. Implementasi Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Secara umum, menurut Effendi 1995-52-53, bahwa pengamalan Pancasila pada garis besarnya dapat dibagi menjadi dua. 1. Pengamalan Pancasila secara formal merupakan pelaksanaan objektif Pancasila, yaitu mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, yakni dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, pengamalan Pancasila sebagai informal merupakan pelaksanaan subjektif Pancasila, yaitu pengamalan Pancasila oleh segenap warga negara Indonesia sebagai falsafah hidupnya atau pandangan hidup bangsa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.